Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Gilang Ramadan akan menjelaskan penjelasan materi yang telah disampaikan oleh Salma. Salah satu orientalis terkemuka yang buku-bukunya banyak dikaji orang adalah Dr. Hitti. Karya-karyanya terkenal dan menjadi buku teks standar di berbagai lembaga pendidikan tinggi dan universitas di seluruh dunia adalah The History of the Arab dan Islam and the West and Historical Cultural Survey. Pertama-tama, Dr. Hitti melancarkan tuduhan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang penipu yang lihai. Uraian yang dikemukakan tentang kehidupan beliau memberikan kesan kepada pembacanya bahwa dia benar-benar telah merencanakan tulisan itu secara cermat. Dalam komentarnya mengenai berbagai kejadian sesudah hijrah, dia menulis sebagai berikut. Di Madinah, orang-orang yang menunggu beliau secara berangsur-angsur surut ke belakang karena munculnya tokoh politisi dan praktisi yang mengelola urusan mereka. Suatu perubahan dalam sifat wahyu-wahyu nampak jelas. Wahyu-wahyu yang tegas dan keras yang menekankan keesaan Allah, sifat-sifatnya dan kewajiban manusia terhadapnya, dan yang disampaikan dalam gaya sastrawi dan penuh berirama sekarang berubah menjadi wahyu-wahyu berkepanjangan yang kurang menarik, berisi pembicaraan tentang persoalan-persoalan seperti ibadah dan sholat, perkawinan dan perceraian, budak dan tawanan perang. Bahasa bernada sinis yang digunakan di sini perlu mendapat catatan khusus. Dr. Hitti ternyata telah gagal mengungkapkan makna yang sebenarnya dari peristiwa hijrah. Di Mekah, Nabi Muhammad adalah seorang penyampai suatu ajaran, sedangkan di Madinah, beliau mengorganisasikan orang-orang mukmin menjadi suatu masyarakat yang bersatu dengan kuatnya. Sehingga dengan perkataan lain, beliau menerjemahkan ajaran yang beliau bawa itu ke dalam kehidupan nyata. Apa yang telah terjadi di Madinah setelah hijrah jelas diyakini dengan baik oleh orang-orang non-muslim maupun muslim, yaitu bahwa Nabi Muhammad menjadi penegak hukum terbesar yang dikenal dalam sejarah. Dr. Hitti tidak dapat memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Muhammad dari orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh beliau. Agar Nabi Muhammad bisa membangun negara Madinah untuk mengatur urusan sesama umat Islam dan urusan umat Islam dengan umat non-muslim. B. Oksidentalisme menjawab Islam sejati. Oksidentalisme dijelaskan dalam The World University Encyclopedia. Berasal dari kata Oksiden secara etimologi berarti barat, dan secara geografis adalah belahan bumi bagian barat. Kata Oksiden diambil dari bahasa Latin Occidere, sebuah kata kerja yang artinya turun, sedang dalam bahasa Arab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raisa. Terima kasih. Objek studi antara Timur dan Barat. Sejak medio abad ke-20 hingga kini, studi keislaman terus berkembang dan mendapat berbagai tantangan, khususnya dari perspektif postkolonialisme. Banyak bermunculan sarjana-sarjana Asia yang menggugat narasi besar yang dirancang orientalis Eropa atau Kristen. Pada akhirnya, studi keislaman di Eropa tidak lagi eksklusif semata untuk sarjana non-muslim. Orang Islam dari Asia dan Afrika pun mulai banyak yang menekuni studi keislaman selama di Eropa. Sifat kajian ini juga menjadi semakin multidisipliner. Studi keislaman atau Islamic Studies merupakan istilah yang memayungi kajian-kajian tentang peradaban, kebudayaan, sejarah, dan agama Islam dengan berbagai aspeknya. Secara harfiah, studi keislaman dimulai kaum muslimin sejak Rasulullah SAW masih hidup. Namun dalam pemahaman terkini, studi keislaman merupakan hasil interaksi Barat dan Timur. Berbagai tonggak peristiwa bersejarah penting di antara keduanya, semisal Perang Salib, penjelajah maritim, imperialisme, dan kolonialisme, turut mewarnai definisi konsep studi keislaman itu. Sejak abad ke-16, para sarjana Kristen di Eropa giat mempelajari teks-teks klasik yang berasal dari Asia. Ini lantas memunculkan disiplin orientalisme yang berupaya mengonstruksi identitas Barat dan Timur dalam relasi kekuasaan yang timpang, seperti dijelaskan Edward Said dalam karya monumentalnya Orientalian. Dengan kajian ini, para sarjana Eropa merasa
Absah mendefinisikan apa dan bagaimana timur itu. Lebih lanjut, mereka menyuarakan apa-apa yang dianggapnya penting demi membangun representasi timur yang dianggapnya bisu sebagaimana harusnya, bukan hal adanya. Satu contoh kontribusi kalangan orientalis bagi studi keislaman mula-mula adalah karya École des langues orientales Ovantes di Paris pada 1795, serta Description d'Egypte yang terdiri atas 23 jilid. Menurut Bainal Abidin 2015, isinya berkaitan dengan pedoman dasar yang tematis untuk kajian sejarah dan kebudayaan bangsa-bangsa Muslim.